Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, hari ini, siang ini kami boleh kembali beribadah kepadamu dalam keadaan tubuh yang Engkau berkati, dalam keadaan jiwa dan rohani yang sehat. Terima kasih Bapa. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya urapan-Mu turun atas hamba-Mu ini, berkat turun atas kami semua yang mendengarkan firman-Mu, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tidak terasa ini bulan September di minggu terakhir. Minggu depan kita sudah masuk ke bulan Oktober. Ya. Oktober 2021, CMC Cabai Rawit berdiri, tepatnya tanggal 17 Oktober. Jadi bulan depan, khususnya pada tanggal 17 Oktober, ulang tahun yang pertama. Puji Tuhan, semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, tapi karena Tuhan semata-mata. Barusan kita menyanyikan pujian, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Puji Tuhan. Kita bisa mengucapkan dengan mulut kita. Ya, dan juga dengan hati kita. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Wow, luar biasa. Kita akan dengarkan khotbah hari ini dengan judul Menyenangkan Hati Tuhan. Ya. Saudara kekasih dalam Kristus, ada hal yang paling sering dilakukan manusia kepada Tuhan. Yang paling suka dilakukan oleh manusia kepada Tuhan. Saudara tahu itu apa? Nah, saudara, saya juga sering melakukan hal ini. Suka melakukan hal ini kepada Tuhan. Apa itu? Minta. Nah, ya, paling suka kita kan minta kepada Tuhan kan. Paling sering kita kan minta kepada Tuhan kan. Setiap hari ini minta dan minta. Minta apa? Minta berkat. Tuhan berkati kami. Tuhan sembuhkan kami. Ya. Tuhan lindungi kami. Oh, pokoknya dari pagi sampai ke malam. Senin sampai ke Senin lagi. Tanggal 1 sampai akhir bulan. Awal Januari, Februari, sampai akhir tahun yang kita selalu lakukan apa? Minta, dan minta. Minta ini, minta itu. Udah dapat, minta lebih. Dapat 1, minta 2. Dapat 2, minta 4. Ya, selalu yang kita lakukannya minta, dan minta. Sebaliknya, apa hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia? Ini paling sulit. Ya, yaitu memberi. Hal yang susah kita memberi ini. Memberi pada manusia, memberi kepada Tuhan, sulit. Tapi kalau meminta, nomor 1. Nah, ini soal memberi, mari kita baca Lukas. Lukas, pasal 6 ayat 30. Lukas pasal 6 ayat 30. Saudara yang punya Alkitab di rumah, ambil Alkitabmu, jangan dibiarkan saja. Kita baca bersama-sama. Lukas pasal 6 ayat 30. Sudah ketemu? Yuk kita baca dengan suara ya. 1, 2, 3. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, ini jujur saja. Gampang nggak ini? Beri kepada setiap orang. Setiap orang loh. Memberi kepada orang yang memberi pada kita gampang kan? Memberi kepada orang yang menghormati kita gampang kan? Lemus. Enak ngasihnya.
ya, dipanggil bos. Istri saya bilang, "Alah, gara-gara 5.000 kita dipanggil bos, kasih aja," gitu ya. Enak memberi kepada orang yang menghormati kita, yang menyayangi kita, mengasihi kita. Tapi gampang nggak memberi pada orang yang nggak suka sama kita, yang mungkin mencela kita, mengkritik kita? Nggak gampang. Tapi firman Tuhan katakan apa? Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Nggak peduli. Apapun kulitnya, hitam, putih, kuning, coklat, abu-abu, ya, matanya sipit, matanya melotot, rambutnya keriting, rambutnya lurus, pendek atau panjang, siapapun yang meminta kepadamu, beri. Itu kata firman Tuhan. Susah, susah, ya. Beri, jangan minta kembali. Nah, kita kan manusia ini paling suka kan mengingat-ingat kembali kan. Itu saya pernah nolong kamu. Dulu kan saya beri pada kamu. Selalu ingat-ingat itu. Tapi kebaikan orang jarang diingat. Beri dan jangan minta kembali. Ya. Mari kita buka 1 Tawarik 16. 1 Tawarik 16. Ayat ke-29. Tadi memberi pada manusia. Itu susah itu. Sekarang bagaimana memberi kepada Tuhan? 1 Tawarik 16 ayat 29. Ya, tunggu, masih ada yang belum ketemu. Kita tunggu sama-sama. 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Ya. Oke, 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan apa? Kemuliaan namanya. Lanjut, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah, beri kepada Tuhan apa yang kita berikan? Kemuliaan. Kemudian persembahan. Kemudian penyembahan dan kekudusan. Itu yang kita beri kepada Tuhan. Ya. Engkau mulia. Mulia. Yesus Raja mulia. Bagi Yesus segala hormat dan kuasa. Mulia, mulia. Karena memang Dia yang mulia. Ya, kemuliaan itu dikembalikan kepada Dia. Kita ini nggak ada apa-apanya. Jangan cari kemuliaan. Jangan cari keagungan. Lewat nama besar. Lewat kekayaan. Lewat jabatan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini. Keberhasilan. Itu kita kembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada yang memuji kita, kita kembalikan kepada Tuhan. Karena kemampuan itu datangnya dari Tuhan. Kenapa? Apa yang kita terima sebagai sesuatu yang dianggap orang bagus, dianggap orang hebat, itu datangnya dari Tuhan. Jadi dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia segala kemuliaan. Berilah persembahan, ya, berilah penyembahan, dan berilah kekudusan. Jaga kekudusan dan persembahkan itu, karena Tuhan itu kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Tidak bisa tanpa kekudusan. Tiket masuk ke ruang Maha Kudus adalah kudus. Jadi kita harus persembahkan itu hidup kita yang kudus kepada Tuhan. Haleluya. Banyak cara menyenangkan hati Tuhan. Banyak. Banyak sekali cara.
Khotbah bisa berkali-kali kalau membahas bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Apa saja yang kita lakukan dalam hidup kita, mulai dari bangun, buka mata, sampai nanti tidur, tutup mata, sampai nanti tutup mata selama-lamanya. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Pertama, bangun pagi langsung bilang, puji Tuhan. Langsung bilang, selamat pagi Yesus, terima kasih. Daripada begitu bangun, langsung cari ini, cari itu. Apalagi langsung marah-marah. Mana sendal saya? Aduh, ya. Awali hidup kita, awali pagi kita dengan bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan senang. Ya, kebiasaan saya yang pernah saya katakan, begitu bangun, selain mengecap syukur, yang pertama saya lakukan adalah baca Alkitab. Jadi saya sudah ajar, latih diri saya, tidak lakukan apa-apa, tidak ambil handphone, tidak makan apalagi, tidak melakukan kegiatan lain-lain. Kegiatan pertama yang saya lakukan setelah bangun adalah baca Alkitab. Setelah itu doa, baru mandi, apa segala macam kegiatan-kegiatan sehari-hari. Malam sebelum tidur, baca Alkitab, doa. Itu rutin, ya, sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan. Menyenangkan hati Tuhan lewat apa? Doa, lewat baca Alkitab, lewat berbuat baik, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, lakukan itu. Jadi ada banyak cara untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi dari sekian banyak cara menyenangkan hati Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan 3 cara, hanya 3 saja, ya, cara menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, cara menyenangkan hati Tuhan adalah dengan cara senangkan hati Tuhan dengan tubuhmu. Ya, kita baca Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat pertama berbunyi demikian. Judul perikopnya adalah persembahan yang benar. Yuk baca 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Persembahkan tubuhmu. Ya, bukan untuk dibakar, ya, sebagai korban persembahan. Ya, ada agama-agama tertentu yang harus mempersembahkan manusia sebagai korban bakaran. Ya, bukan seperti itu dipersembahkan tubuh. Tapi persembahkan tubuh itu artinya apa? Apa yang ada dalam tubuhmu? Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Apa yang kau bisa lewat tubuhmu itu? Dimulai dari kepala. Ya, di kepala ada apa? Rambut. Ada orang yang punya keahlian memotong rambut. Kalau saya tidak salah, istilahnya stylist. Ya, jadi tidak semua orang pemotong rambut disebut stylist. Tidak. Tukang cukur rambut banyak di mana-mana, tapi nggak bisa disebut stylist. Tapi ada orang yang memang ahli. Dia belajar ke sana ke sini, dapat sertifikat sampai internasional. Hanya untuk urusan apa? Potong rambut. Sehingga diakui oleh negara, oleh masyarakat di negara itu, bahkan diakui oleh negara internasional. Ini jago, hebat dalam memotong rambut. Salah satu pemilik salon yang terkenal di Indonesia adalah Joni Andrean. Dia bersama dengan istrinya Ibu Tina Andrean melayani Tuhan.
Ibu Tina dikenal sebagai pendiri Jeko dan Breadtalk. Dan hari-hari yang dilalui oleh Ibu Tina ini selain mengurus bisnisnya yang sukses di berbagai mall, kita lihat ada Jeko, ada Breadtalk, ada Jeko, ada Breadtalk. Berhasil, ya, sukses. Dan Ibu Tina melayani Tuhan kemana-mana. Luar biasa. Jadi apa yang kita mampu? Apa yang kita bisa? Dari ujung rambut. Setelah rambut di kepala, ada apa? Ada otak. Ada ilmu pengetahuan. Ada intelektual. Ya. Ada pikiran. Kepintaran. Itu persembahkan bagi Tuhan. Bagi hormat, kemuliaan, nama Tuhan. Ya. Profesi. Saya sejak tahun 86 sudah ikut ujian pengacara dan lulus. Padahal waktu itu saya masih jadi mahasiswa. Dan sejak itu saya praktek sebagai pengacara, sempat berhenti dan kemudian lanjut lagi sampai sekarang. Saya tahu sih bahwa saya nggak jago-jago amat. Pengetahuan saya di hukum, di kepengacaraan sih, jauh lah dibandingkan orang-orang yang top, ya, orang-orang terkenal. Sebutlah nama A, orang langsung tahu sebagai advokat, baik di Bandung, di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Sebut nama Yunus, belum tentu orang tahu dia seorang advokat. Tapi bagi saya bukan itu tujuan hidup saya. Bukan menjadi terkenal dan kaya lewat profesi advokat. Tidak. Maka saya bilang, bagi teman-teman, advokat itu dianggap sebagai profesi. Betul. Istilahnya officium nobile. Profesi yang mulia. Tapi bagi saya, menjadi advokat bukanlah profesi. Tapi menjadi advokat adalah pelayanan. Kenapa? Karena saya tidak kejar uang lewat pekerjaan saya sebagai advokat. Apa yang Tuhan berikan kepada saya, harus saya kembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah mungkin saya satu-satunya advokat di Bandung yang mencantumkan di pelang kantor hukum saya dengan tulisan konsultasi gratis. Banyak rekan-rekan saya seluruh Indonesia yang memberikan konsultasi gratis. Tapi tidak mencantumkan. Kenapa saya? Apakah sok-sokan? Apakah promosi? Tidak. Saya tidak mau itu hanya sebagai lip service. Bilang ini merupakan sebuah konsultasi gratis, tapi ujung-ujungnya ya ada bayarannya juga. Enggak. Kalau saya sudah tulis konsultasi gratis, berarti itu betul-betul gratis. Dan tidak bisa lagi saya bohong-bohongan, karena sudah tertulis konsultasi gratis. Tidak hanya konsultasi, orang-orang memang membutuhkan tapi tidak punya dana. Ya, untuk kasus-kasus tertentu saya bantu tanpa minta bayaran. Saudara kekasih dalam Kristus, apapun profesi kita, di bidang keuangan, akuntansi, kedokteran, bahkan mungkin seniman, apa yang kita punya, yang Tuhan berikan dalam tubuh kita ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Olahragawan, yaitu pelari menggunakan kaki. Ilmu bela diri, atlet taekwondo menggunakan kaki. Apa yang kita punya yang berasal dari Tuhan, persembahkan itu dan senangkan hati Tuhan dengan apa yang kita dapat dari Tuhan. Berbeda kalau kita merasa itu kita dapat sendiri, dengan uang kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, dengan hebatnya kita sendiri. Maka kita akan merasa, itu milik saya. Tapi kalau kita merasa, apa yang kupunya ini datangnya dari Tuhan. Dan karena itu akan kupakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Maka senangkan Tuhan dengan apa yang ada dalam tubuh kita. Jangan pelit-pelit. Jangan mikir, wah ini juga mahal nih. Maka orang harus bayar mahal kepada saya. Jangan. Ada beberapa tukang pijat yang pintar-pintar, yang jago-jago. Ketika kita tanya, berapa tarifnya? Serelahnya. Wow, luar biasa.
Ya, luar biasa. Ini dari Tuhan katanya. Jadi saya kembalikan untuk Tuhan. Ya. Itu yang pertama ya, senangkan hati Tuhan dengan tubuh. Yang kedua, senangkan Tuhan dengan kekayaan atau dengan uangmu. Ya. Oke, mari kita baca Lukas 8 ayat 3. Lukas pasal 8 ayat 3. Judul perikopnya adalah perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Saya baca ayat 1 dan 2, nanti ayat 3 kita baca bersama-sama. Ayat 1. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Sama-sama, 1, 2, 3. Yohana, istri Huza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan. Ya, jadi mereka melayani Yesus, menyenangkan hati Yesus dan rombongan dengan apa? Dengan kekayaan mereka. Saudara, saat ini sudah kaya atau belum? Ada 2 kemungkinan. Ada orang kaya nggak mau ngaku dia sebagai orang kaya. Kenapa? Takut kena pajak. Ya, jadi tetap aja ngaku, belum, saya bukan orang kaya, saya bukan orang kaya. Padahal kaya, bahkan mungkin kaya benar-benar. Tapi yang kedua, ada orang yang tidak kaya, tapi ngaku-ngaku kaya. Nah, ya, ngaku-ngaku kaya, belagak kaya. Ya. Nah, apakah saudara orang kaya atau tidak? Gunakan kekayaanmu itu kalau kau kaya. Tapi sekalipun engkau tidak kaya, selama engkau masih punya uang, gunakan uangmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Loh, itu kan untuk orang kaya aja yang melayani Tuhan. Kalau nggak kaya bagaimana Pak Yunus? Yuk. Melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka, sebaliknya mari kita baca Markus. Ya, jadi biar jelas. Jangan bilang, itu kan hanya untuk orang kaya saja. Tuh, melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mari kita baca Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat 44. Judul berikutnya adalah persembahan seorang janda. Apa? Janda kaya atau miskin? Ya, ini bukan janda kaya, tapi janda miskin. Saya baca ayat 41 sampai 43, nanti kita baca bersama-sama ayat 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ya, orang kaya juga namanya ya. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu," ini kata Yesus, "sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Ayat 44, baca sama-sama. 2, 3. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Luar biasa. Orang kaya, di ayat 41, banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Wajar, orang kaya memberi banyak, wajar. Punya banyak, ngasih banyak, wajar. Tapi yang nggak wajar, bahkan kurang ajar, orang punya banyak, tapi ngasihnya dikit. Itu yang nggak wajar. Itu yang kurang ajar. Tapi yang luar biasa adalah ketika orang punya sedikit,
Bahkan itulah satu-satunya yang dia punya. Tapi dia tetap berani memberi. Itu yang luar biasa. Ini yang terjadi. Ini yang Tuhan Yesus lihat. Seorang janda miskin memasukkan uang 2 peser, yaitu 1 ring, 1 duit. Masukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Dan dia memberi dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Bukan dari kekayaannya, tapi dari kekurangannya. Dan itulah semua yang ada padanya. Berarti hanya itu saja. Hanya itu aja yang ada pada dia. Seluruh nafkahnya itu dia berikan. Setelah itu apa? Nggak tahu apa yang terjadi. Udah nggak punya apa-apa lagi. Terus nanti mau beli ini, mau beli itu, kebutuhan ini, kebutuhan itu bagaimana? Dia nggak pikirkan itu. Yang dipikirkan adalah, aku mau memberi untuk Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Ada mungkin orang bilang, ini orang bodoh ini, orang dungu ini. Punyanya segitu-gitunya aja, ya sisahkan aja dikit. Ini kan ada 2 peser. Ya 1 peser aja kasih. 1 peser, pakai. Nah, tapi janda yang miskin ini, dia bilang, apa yang ada padaku, itu semua datang dari Tuhan. Punya 2 peser pun itu datang dari Tuhan. Ya, itu kupersembahkan buat Yesus. Dengan hati yang tulus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Apa yang ada dalam diri kita, bahkan dalam hidup kita, bahkan nyawa kita persembahkan untuk Tuhan. Ini contoh. Senangkan Tuhan dengan kekayaanmu. Kalau nggak kaya, masih tetap bisa senangkan Tuhan dengan uangmu. Jangan pelit. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Saya pernah menulis beberapa hari yang lalu di Facebook, di akun saya. Saya tulis begini. Ada orang yang bilang bahwa semua harta benda saya ini milik Tuhan. Bukan milik saya. Saya hanya pengelola aja kok. Bagus kan? Bagus. Sebab banyak orang bilang, ini milikku, bukan milik Tuhan. Nah, dia bilang, ini milik Tuhan, bukan milik saya. Saya hanya pengelola. Tetapi ketika ada lembaga, badan yang minta sumbangan, dia menolak dengan berbagai alasan. Nah, itu tulisan saya. Terus, ada yang menanggapi, ya mungkin dia begini, ya mungkin dia begitu, mungkin begini, mungkin begitu. Pembelaan kepada orang itu. Ya namanya dunia media sosial, ya bebas-bebas aja kan. Tapi dari apa pandangan dan pendapat kita, dari situ kita tahu apa isi hatinya. Ya. Kalau ada pembelaan-pembelaan, itu artinya memang belum sungguh-sungguh mengatakan bahwa itu adalah milik Tuhan. Hanya di mulut. Tapi begitu ada pelaksanaan, ada yang minta bantuan, minta sumbangan, muncul alasan. Begini, begitu, begini, begitu. Seorang hamba Tuhan pernah khotbah tentang masalah kekayaan, tentang harta benda. Dia bilang begini, bagimu, harta bendamu, perusahaanmu, itu milik siapa? Milik Tuhan. Baik. Kalau itu milik Tuhan, dan oleh karena satu dan lain hal, perusahaanmu bangkrut, masalah nggak bagi kamu? Ya masalah dong. Kenapa masalah? Itu kan milik Tuhan. Pikir juga ya, iya kan? Kenapa kamu jadi masalah? Mungkin menjadi masalah kalau yang milik Tuhan itu engkau pakai dengan sewenang-wenang, semena-mena, sesukamu. Itu masalah. Ya, itu masalah. Sama orang titip uang pada kita, nitip nih. Tahu-tahu kita pakai seenak kita sampai habis. Udah habis, ya masalah dong. Kenapa? Uang ini bukan uang saya, ini uang orang. Tapi
kalau engkau merasa bahwa itu adalah milik Tuhan, ya kenapa pusing? Kenapa stres? Iya juga ya. Nah, ini juga mengenai harta benda. Milik siapa? Milikmu atau milik Tuhan? Kalau milik Tuhan, maka pakai itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tanpa alasan. Nanti habislah, nanti saya nggak bisa pakai. Nanti biaya hidup saya. Lah, punya Tuhan kok. Kalau kau dipercaya untuk mengelola sekian banyak kekayaan, masa Tuhan tidak siapkan untuk hanya biaya hidupmu? Ya, jadi senangkan Tuhan dengan kekayaanmu, senangkan Tuhan dengan duitmu, jangan pelit-pelit untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, dan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Kalau engkau membutuhkan, maka Dia akan menyediakannya untuk engkau. Yang ketiga, senangkan Tuhan dengan waktumu. Ah, ini enak ini. Oh, bukan uang ya? Oh, bukan. Ah, bolehlah ya. Bolehlah. Nah, ya, tunggu dulu. Mari buka Efesus 5. Efesus 5. Ayatnya yang ke-16. Mari baca sama-sama. Efesus 5 ayat 16. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16 berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Saudara punya waktu, saya punya waktu. Semua kita diberikan sama, 24 jam. Ada orang yang nggak tahu mau menggunakan waktu itu untuk apa. Maka dia bosan menunggu dari jam ke jam. Ya, nggak tahu harus ngerjain apa. Sudah ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, kayak istrikaan. Hanya untuk membuang waktu dan menghabiskan waktu. Tapi ada orang yang bilang, aduh cepat sekali waktu berlalu. Kalau bisa waktu satu hari, satu malam, jangan 24 jam. Kalau bisa 28 jam. Nah, ya, dia kekurangan waktu. Untuk bikin ini, bikin itu, lakukan ini, lakukan itu. Efektif, bahkan terlalu efektif. Kenapa? Time is money. Jadi setiap waktu adalah uang. Jadi kalau bisa jangan 24 jam. Kalau 1 jam adalah 1 juta, 24 jam 24 juta. Kalau bisa 30 jam supaya dapat 30 juta. Karena bagi dia time is money, waktu adalah uang. Jadi dia pergunakan waktu itu habis-habisan. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Hanya untuk apa? Kejar uang, kejar uang, kejar uang. Kejar kesuksesan, kejar jabatan, kejar macam-macam dikejar-kejar keduniawian. Firman Tuhan katakan, gunakan waktu yang ada. Waktumu, waktuku, gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang tidak menyediakan waktu lagi untuk baca Alkitab. Banyak orang tidak menggunakan waktu lagi untuk berdoa. Banyak orang tidak menggunakan waktu lagi untuk berbuat kebaikan. Semua waktunya habis hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Hari ini, senangkan Tuhan. Satu, dengan apa yang ada pada kita. Keterampilan kita, kemampuan kita, profesi kita. Yang kedua, senangkan Tuhan dengan uang kita, kekayaan kita. Yang ketiga, senangkan Tuhan dengan waktu yang ada pada kita. Pergunakan waktu yang ada. Kita kenal time is money. Banyak orang setuju. Tapi selain time is money, time is opportunity. Waktu adalah kesempatan. Ya. Dan ada waktunya, ada saatnya kesempatan itu sudah tidak ada lagi.
Firman Tuhan katakan, ada waktunya firman akan diangkat. Orang cari ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat mencari firman. Firman sudah tidak ada. Ada waktunya untuk bekerja. Ada waktunya untuk beristirahat. Ada waktunya cari uang. Tapi ada waktunya cari Tuhan. Jangan sampai kesempatan itu sudah diambil, sudah diangkat. Sehingga tidak ada lagi kesempatan. Ayo, selagi masih ada kesempatan, pergunakan waktumu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan menyenangkan diri sendiri. Dari pagi sampai ke malam, semuanya saya, dan saya. Pekerjaan saya, hobi saya, kesukaan saya, semuanya serba saya. Keluarga saya, semuanya serba saya. Berikan waktu untuk Tuhan. Cari Tuhan. Senangkan hati Tuhan. 3 hal yang kita sudah dengarkan hari ini. Senangkan Tuhan dengan tubuhmu, senangkan Tuhan dengan uangmu, dan senangkan Tuhan dengan waktumu. Haleluya. Mari kita